Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Radio Misteri. Channel yang menyuguhkan dan menceritakan kejadian-kejadian mistis yang kami angkat dari halaman buku misteri dan kami suguhkan menjadi cerita audio untuk menemani Anda di waktu istirahat dan juga bekerja. Dan untuk yang baru gabung, tak henti-hentinya kami mohon dukungannya dengan memberikan komen, like, dan subscribe-nya. Semua dengan cerita-cerita yang kami suguhkan mengenai cerita pengalaman horor, mistis, dan kejadian kisah nyata bisa sedikit menghibur Anda. Dan pada kali ini saya akan menceritakan tentang lanjutan kisah sate gagak yang diceritakan oleh Mas Samsudin. Barangkali yang belum menyimak, saya akan kasih cuplikannya pada episode pertama. Namun tiba-tiba sosok gaib itu mengeluarkan suara langkingan keras disertai kobaran api. Sosok gaib itu terbakar dan kemudian lenyap. Astagfirullah, teriak Samsudin dalam batinnya. Dia heran mengapa makhluk itu terbakar. Tetapi Samsudin tetap bertahan. Keinginannya mendapatkan uang gaib sudah bulat. Apapun yang terjadi, Samsudin memang kesal dengan teman-temannya yang memilihnya berjualan sate. Sementara mereka asik duduk di mobil menunggu perkembangan. Pada saat itulah Samsudin tidak menyadari bahwa rekan-rekannya di dalam mobil telah lari kocar-kacir akibat mobil tersebut diguncang-guncangkan keras oleh sejumlah sosok gaib hingga terperosok ke dalam parit. Bahkan Kedullah pun lari kocar-kacir saat itu karena merasa ketakutan. Sekitar pukul 2 dini hari, Samsudin melihat pemandangan aneh. Dua buah perahu melaju pelan dari arah muara sungai. Semakin lama perahu itu semakin mendekatinya, yang jaraknya hanya berjarak 1 meter dari tepi laut. Samsudin mengamati kedua perahu itu. Aneh, tidak ada seorang pun di dalam perahu itu. Tetapi Samsudin dengan sangat jelas melihat beberapa tumpukan karung di dalam perahu. Apa isi karung-karung itu? Pikir Samsudin. Setelah Samsudin menghitung, ternyata jumlah karung itu ada 15 karung. Apakah karung-karung itu berisi uang 15 miliar? Tetapi mengapa perahu itu terus berjalan dan tidak berhenti? Tanya Samsudin dalam hatinya. Dua perahu itu berjalan di muara sungai dan menuju laut lepas. Deburan ombak seketika melenyapkan perahu itu. Samsudin mulai pesimis karena sate gagak yang dijualnya tidak laku. Tetapi dia belum mau beranjak pulang sebelum kedatangan sosok gaib Dewi Lanjar. Dia masih menunggu putri dari bangsa jin yang sangat kaya itu. Menjelang pukul 3 pagi, Samsudin dikejutkan kedatangan seekor buaya putih yang berukuran raksasa. Lebar badan buaya itu sekitar 2 meter dengan panjang hampir 15 meter. Buaya berbadan besar itu muncul dari dalam sungai dan berjalan terseok-seok mendekatinya. Samsudin dia terus mempromosikan jualannya. Sate gagak, ayo beli sate gagak, teriak Samsudin sambil menatap ke arah buaya yang berjarak sekitar 10 meter itu. Kali ini tubuh Samsudin gemetar. Dia khawatir buaya itu akan memangsanya dan bukan sate gagak yang dipegangnya. Lagi-lagi kejadian yang sama terulang kembali. Buaya yang mendekatinya itu terlempar jauh ke belakang. Tubuhnya melayang dan terhempas ke permukaan sungai. Suaranya sangat keras menggelegar.
Astagfirullah, teriak Samsudin. Beberapa saat kemudian, muncul lagi buaya besar dan berjalan mendekatinya. Tetapi, buaya itu kembali terhempas ke permukaan sungai. Setelah peristiwa itu, tidak ada lagi kejadian aneh yang dialaminya hingga fajar menyingsing. Samsudin berkemas meninggalkan lokasi berjualan dan berjalan menuju temannya yang menunggu di mobil itu. Dia heran melihat teman-temannya sibuk mendorong mobil yang terperosok ke parit itu. Apa yang terjadi? Tanya Samsudin. Seorang temannya mengatakan, mobil itu diguncang-guncang. Sosok yang tak kasat mata hingga terperosok ke parit. Beruntung tidak terlalu membahayakannya. Mobil itu dikeluarkan dari parit hingga mereka dapat pulang. Dalam perjalanan pulang, Kiai Dullah bertanya kepada Samsudin seputar pengalaman yang dialami. Setelah mendengar cerita Samsudin, Kiai Dullah dia tersenyum. Tentu saja, sate gagak itu tidak laku. Sepanjang berjualan, kamu terus melantunkan zikir di dalam hati. Dewi Lanjar takut dan tidak berani mendekati, kata Kiai Dullah yang mengaku baru pertama kali ini gagal mendatangkan uang gaib. Dan Mas Samsudin menutup kisahnya, ini adalah perjalanan saya bahwa mendatangkan uang gaib itu perbuatan batil. Buktinya makhluk gaib itu takut dengan bacaan zikirullah. Gitulah kisah sate gagak part 2 yang dialami oleh Mas Samsudin. Semoga Anda yang mendengarnya merasa terhibur. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di episode selanjutnya.